Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim falyatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman dimanapun kita berada, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memang beriman kepada Allah SWT adalah manakala disebut nama Allah di depannya, maka bergetarlah hatinya karena rasa takut. Karena rasa takut terhadap kalaulah kita ini masih ada kemaksiatan, durhaka, dan ada nikmat yang belum kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Getar hati kita, takut akan siksa azab yang akan ditimpakan kepada kita. Sehingga dia selalu berusaha untuk memperbaiki diri dengan ketaatan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manakala dibacakan ayat-ayat Allah atau membaca ayat Al-Qur'an, membaca sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk, maka dia semakin bertambah imannya. Katakanlah kita lihat kehidupan nyata sebagai bukti yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Perubahan dari fisik kita saja, ketika rambut sudah memutih, kita lihat apakah bertambah keimanan kita. Ketika kulit kita sudah mulai berkerut, ketika tenaga kita mulai berkurang, ketika kita sudah ada anak, cucu, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat ada orang yang tidak mampu, ada orang yang fakir miskin sekalipun, misalkan, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situkah tempat kita berpikir apakah iman kita bertambah atau tidak. Saudara seiman, manakala rasa hati kita bergetar ketika kita mendengar nama Allah disebut, bertambah keimanan kita manakala kita membaca, melihat, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, dijelaskan, bertambah keimanan kita, maka niscaya kita tidak perlu takut, kita hanya perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyatawakkalun. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Ingat bahwa ibadah itu harus dipaksakan. Kalau kita mengikuti kemalasan, ego, sombong, lemah kita, maka tidak ada obat kecuali harus dipaksakan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita bisa membekali diri kita untuk hari esok. Pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri untuk hari esok, bertakwa dengan benar, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.